Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Di sini di video kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang pengalaman kakakku dalam membayar denda BPJS Kesehatan. Semoga dengan video ini bisa diambil pelajaran ya. Untuk teman-teman boleh di-subscribe dulu channel aku supaya aku lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan jadi teman-teman, aku mau mulai sharing pengalaman dalam membayar denda BPJS ini. Jadi kakakku ini punya kartu BPJS yang sudah lama tidak dia bayar. Ada sekitar 2 tahunan. Sampai suatu hari kakakku ini sakit lumayan parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Tetapi mengingat dengan cerita kakakku bahwa kartu BPJS-nya itu pasti tidak akan aktif karena sudah lama tidak dia bayar. Dan benar saja ketika aku coba mendownloadkan aplikasi mobile JKN untuk melihat status kepesertaannya, dan benar saja status kepesertaannya itu nonaktif. Keterangannya adalah nonaktif karena premi. Di mana nonaktif karena premi ini dikarenakan karena kita itu tidak membayar iuran selama beberapa bulan. Sehingga kartu BPJS-nya dinonaktifkan sementara dan bisa kita gunakan kembali setelah kita melunasi semua tagihannya. Nah, dari situ kami berniat untuk melihat berapa jumlah tagihan yang belum dibayarkan. Nah, pada menu mobile JKN itu aku kliklah pada jumlah iuran, dan ketika aku mengklik itu yang muncul jumlah iurannya itu sebesar 145.000. Aku sempat berpikir apakah benar ini semua tagihan yang belum dibayarkan ataukah enggak. Lalu dari sana aku coba menelpon customer service, lalu aku menanyakan kepada CS-nya bahwa kartu BPJS kakakku ini nonaktif karena premi, bagaimana cara untuk mengaktifkannya kembali. Lalu pihak BPJS menyatakan bahwa aku harus membayar dulu jumlah tagihan yang tertera pada mobile JKN. Nanti kartunya akan aktif dalam 1 kali 24 jam. Dan setelah kami sekeluarga berunding, lalu kami memutuskan untuk membayar jumlah tagihan sebesar 145.000 ini. Toh juga jumlah tagihannya kan tidak terlalu besar dan mampu untuk kita bayar. Kalau cuma segitu mah ya bayar aja lah gitu. Saat aku menelpon customer service BPJS, CS-nya itu nggak bilang apa-apa lagi selain aku harus melunasi tagihan yang sudah tertera di mobile JKN dengan menggunakan virtual akun yang sudah disediakan, dan nanti kartunya akan aktif dalam 1 kali 24 jam. Nah, setelah menelpon CS itu lalu aku bayarlah tagihan sebesar 145.000 itu menggunakan mobile banking, dan setelah membayar pada aplikasinya itu tagihannya sudah lunas. Ini screenshotannya. Di sana kita agak lega ya, soalnya sesuai dengan yang CS katakan bahwa nanti maksimal 1 kali 24 jam kartunya akan aktif. Nah, setelah aku melakukan pembayaran iuran tagihan yang sebesar 145 itu, pada itu kan aku bayarnya pagi. Nah, siang harinya karena kondisi kakak aku memburuk, kami sekeluarga memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Sedangkan posisinya itu status kepesertaan BPJS-nya itu masih nonaktif, dengan harapan bahwa besok juga pasti bakalan aktif karena udah 1 kali 24 jam kan kalau besok. Dan sesampainya di rumah sakit, kami bernegosiasi dengan administrasi pihak rumah sakit untuk diberikan waktu dan diterima sebagai peserta BPJS. Administrasi memberikan waktu 3 hari sampai kartu BPJS-nya aktif. Jika sudah lebih dari 3 hari kartu BPJS-nya belum aktif juga, maka kita akan masuk sebagai pasien umum dan bayar dengan biaya pribadi. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata kakak aku itu kondisinya lumayan parah dan harus dimasukkan ke ruang ICU. Keesokan harinya, setelah 1 kali 24 jam, aku dipanggil lagi oleh pihak administrasi rumah sakit untuk menanyakan tentang status kepesertaan BPJS-nya. Dan setelah dicek lagi, ternyata status kepesertaannya itu masih nonaktif karena premi. Nah, di sana aku mulai bingung dong karena ini sudah 1 kali 24 jam tapi statusnya masih nonaktif. Sedangkan posisinya hari itu adalah hari libur panjang selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena ada cuti atau apalah,
aku lupa lagi waktu itu. Nah dari situ aku langsung telepon lagi customer service dari BPJS. Aku coba tanyakan lagi kenapa BPJS kakakku ini belum aktif, padahal sudah 1 kali 24 jam dari pembayaran tagihan iuran yang sudah aku bayarkan kemarin. Lalu pihak customer service BPJS meminta waktu untuk melakukan pengecekan. Setelah beberapa waktu aku menunggu, lalu pihak customer service dari BPJS mengatakan bahwa memang pembayaran iuran tagihan yang kemarin aku bayarkan ini sudah diterima oleh pihak BPJS, tetapi ada tidak sesuaian nominal tagihan yang dibayarkan. Jumlah tagihan yang kemarin 145.000 aku bayar tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan yang seharusnya dibayarkan adalah 805.000 untuk 1 orang. Sedangkan jumlah dalam kakaknya itu ada 2 orang. Jadi totalnya adalah 1.610.000 total tagihan selama 2 tahun tunggakan iuran yang belum dibayar. Itulah nominal yang seharusnya dibayarkan oleh kakakku ini. Lalu aku sempat bingung dong, aku kira tagihan kemarin yang muncul di mobile JKN yang sudah aku bayarkan itu memang itulah tagihan yang sesungguhnya. Ternyata memang kalau dipikir-pikir mana mungkin sudah 2 tahun tidak bayar BPJS, tagihannya cuma 145.000. Dan kemarin agak keselnya yaitu ketika kemarin aku telepon customer service-nya, pihak customer service nggak bilang apa-apa ke aku selain aku harus membayar tagihan yang muncul di aplikasi mobile JKN dengan menggunakan virtual akun yang sudah disediakan. Dan hari ini aku telepon CS-nya lagi, ternyata baru ketahuan lah jumlah nominal yang seharusnya aku bayar. Dan lalu aku tanyakan lah, jika semisal aku mau bayar nih tagihan yang sesungguhnya yang 1.600.000 itu, apakah kartunya akan langsung aktif? Lalu pihak CS-nya bilang bahwa kartunya akan aktif 1 sampai maksimal 5 hari kerja. Aku dari sana mikir gimana kalau ketika aku bayar tapi kartunya nggak langsung aktif, sedangkan aku cuma dikasih waktu 3 hari sama pihak rumah sakit. Dan di sana juga aku sempat mengutarakan kekecewaan aku karena kemarin aku telepon customer service dan tidak kasih tahu bahwa ada tagihan lain selain tagihan yang muncul di mobile JKN itu. Tapi karena posisinya kakakku udah di rumah sakit dan sudah di ruang ICU, jadi kita berunding lagi sama keluarga dan dibayarlah jumlah tunggakan iuran BPJS sebesar 1.600.000 ini. Nah, setelah dibayar, ternyata alhamdulillahnya dalam hitungan detik cepat banget setelah pembayaran diterima, status kepesertanya itu dari nonaktif langsung berubah menjadi aktif. Nah, di sana kita semua alhamdulillah sudah lega, walaupun sempat ada miskomunikasi gitu ya, kesalahpahaman. Tapi sekarang alhamdulillahnya sekarang kartu BPJS-nya udah aktif. Nah, kita semua udah lumayan tenang dari sana. Tapi beberapa menit kemudian aku dipanggil lagi sama petugas administrasi. Aku kira ada apa, ternyata belum cukup sampai di situ. Ada denda yang masih harus kita bayar. Kenapa ada denda? Karena denda ini merupakan denda rawat inap tingkat lanjut atau RITL, di mana denda ini dikenakan kepada kita memiliki tunggakan atau telat pembayaran iuran BPJS selama lebih dari 12 bulan. Lalu ketika kita sudah membayar tunggakan yang telat tadi, lalu kita ingin melakukan rawat inap, nah di sanalah kita dikenakan denda. Tapi dendanya itu maksimal 45 hari setelah membayarkan tunggakan iuran BPJS yang telat tadi. Tapi jika kita sudah 45 hari tidak melakukan rawat inap, kita nggak dikenakan denda. Nah, kasusnya kemarin di kakak aku kan sudah harus melakukan rawat inap, nih posisinya pasiennya sudah berada di ICU, mau tidak mau kita dikenakan denda rawat inap tingkat lanjut. Besar dendanya berapa? Besar dendanya sebesar 5% dikali diagnosa awal penyakitnya apa,
Itu besarannya itu tergantung dari dokter spesialisnya ya. Lalu dikali 12 bulan. Nah, ini contoh kasus kakak aku kemarin, 5%, diagnosa penyakitnya sebesar 2.800.000 sekian, dikali 12. Dan hasil dari dendanya itu, denda yang harus kita bayarkan itu sebesar Rp1.714.000. Ternyata belum selesai teman-teman, belum selesai sampai di situ ya. Yang ternyata tadi kita melunasi tunggakannya itu belum selesai teman, masih ada teman denda yang harus kita bayarkan kalau mau melakukan rawat inap. Kami berunding lagi dengan keluarga dan berusaha mengumpulkan uang dari sana dari sini, karena mungkin untuk beberapa orang uang segitu itu sedikit, tapi untuk keluarga kami yang sederhana, kami harus untuk mencari dulu, mengumpulkan uang. Aku juga lumayan sedikit capek bolak-balik mengurus administrasi ini dan sedikit kecewa juga pada pihak customer service dari BPJS karena tidak menerangkan apa yang akan kami alami. Aku tidak dikasih tahu bahwa akan dikenakan denda, lalu tadi yang pertama nominal tagihannya tidak sesuai. Teman-teman jangan sampai telat untuk membayar iuran tagihan BPJS ya, karena jika suatu saat nanti amit-amit atau kita membutuhkan kartu BPJS ini untuk berobat atau untuk rawat inap, anggota keluarga kita ada yang mau dirawat, lumayan banget dalam membayar dendanya ya. Bagi teman-teman yang sudah lama nggak bayar BPJS, sudah bertahun-tahun, lalu kemudian teman-teman mau bayar tunggakannya sekarang nih dan jumlah tagihannya yang muncul itu cuma sedikit, tidak normal lah kalau dihitung-hitung, cuman sedikit banget, itu perlu dipertanyakan ya, apakah betul itu jumlah yang sebenarnya harus kita bayarkan atau jangan-jangan nanti itu bukan tagihan yang sebenarnya. Ada baiknya teman-teman langsung aja datang ke kantor BPJS-nya supaya dijelaskan dengan sedetail-detailnya. Tapi karena kemarin aku kebetulan ada libur panjang, jadi aku gak bisa datang langsung ke kantor BPJS. Dan juga keluarga tidak boleh saling menyalahkan dalam hal ini, karena memang ini merupakan resiko tidak tepat waktu membayar iuran BPJS, sehingga kita harus menerima denda, kita harus membayar denda. Nah, begitu sharing dari aku teman-teman. Gimana nih? Apakah ada teman-teman juga yang pernah mengalami hal yang sama? Yuk sharing, komen-komen di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.